Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Walaupun kita masih belajar dari rumah, kita tetap terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi boleh berlalu. Kita akan memulai saat teduh. Ibu Soni akan mengajak anak-anak untuk belajar bagian firman Tuhan. Siapkan dari kitab Wahyu pasal 16 ayat 19. Wahyu pasal 16 ayat 19. Bu Soni akan bacakan buat anak-anak dari sini dan anak-anak boleh baca di rumah masing-masing. Sebelumnya kita persiapkan hati pikiran kita angkat lagu pujian saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh beristirahat tadi malam dengan baik. Pagi ini Tuhan boleh berikan kami napas kehidupan. Sebelum kami memulai kegiatan pembelajaran kami, sepanjang pagi hingga siang nanti, kami mau belajar firman Tuhan lewat saat teduh. Berkati kami secara pribadi Tuhan, agar firman Tuhan yang kami baca bersama-sama boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan saat teduh kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, Ibu Soni ulangi lagi. Jadi pembacaan hari ini dari kitab Wahyu pasal 16 ayat 19. Ibu Soni akan bacakan buat kita semua. Ketujuh malapetaka. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Judul saat teduh pada pagi hari ini, runtuh. Ibu Soni akan bacakan buat anak-anak. Kerajaan Majapahit adalah salah satu imperium terbesar yang pernah dimiliki Indonesia pada abad ke-13. Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada berhasil menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara, bahkan menyatukan tak kurang dari 98 kerajaan, mulai dari kerajaan Nusantara hingga mancanegara. Kerajaan ini begitu tersohor dan mencapai puncak keemasannya pada pemerintahan Hayam Wuruk. Namun siapa yang menyangka kerajaan yang besar dan dianggap sebagai imperium itu harus hancur hanya karena konflik intern perebutan kekuasaan, ketamakan, kejahatan, dan kedegilan hati pada akhirnya mendatangkan kehancuran. Hal yang sama terjadi pada kerajaan Romawi yang pada saat itu menjadi kiblat dari segala kemajuan yang ada. Kerajaan itu begitu kuat dalam segala aspek sehingga banyak suku bangsa yang bertukul lutut di bawah penjajahannya. Kerajaan Romawi membangun kekuatan adidaya dengan sumber daya manusia yang ada dan juga kejahatan yang hebat. Akan tetapi, Yohanes menyampaikan bahwa sekuat dan sehebat apapun manusia, mereka akan runtuh ketika malapetaka Allah dinyatakan. Mereka tidak sanggup berbuat apa-apa. Bahkan kota mereka terbelah menjadi 3. Demikian pula kota-kota bangsa lain yang tidak mengenal Allah juga merasakan keruntuhan yang sama seperti kerajaan Romawi. Teens, tidak akan ada sesuatu atau siapapun yang mampu berdiri tegak ketika berhadapan dengan murka Allah, terutama ketika kejahatan, kelaliman, dan pemberontakan yang terjadi. Allah tidak akan tinggal diam. Akan ada saatnya Allah bertindak, karena disitulah Allah menyatakan kedudukan dan otoritasnya terhadap manusia.
Ketika Allah ingin meruntuhkan sesuatu, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi, sehebat atau secerdas apapun orang dan teknologi yang dimiliki. Allah jauh lebih hebat dan canggih dari apa yang dipikirkan serta dibuat manusia. Maka hiduplah secara benar agar muka Allah itu tidak akan kamu rasakan. Biarlah Saat Teduh pada pagi hari ini boleh mengikat Ibu Sony dan anak-anak di rumah, bahwa Allah berotoritas penuh dalam kehidupan kita. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Allah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Terlebih pada masa pandemi ini, kita terus berdoa untuk bangsa kita, untuk sekolah kita, bahkan untuk kita secara pribadi. Mengandalkan Tuhan agar Tuhan boleh bawa jauh-jauh pandemi ini, dan kita boleh kembali bertatap muka di sekolah. Selamat belajar anak-anakku. Tuhan memberkati hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa Allah berotoritas penuh dalam kehidupan kami. Ajari kami tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan, tapi biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan. Di tengah keterbatasan kami sebagai seorang siswa, mungkin dalam pembelajaran kami mengalami banyak kesulitan. Terlebih di masa pandemi ini Tuhan, kami harus belajar dari rumah. Biarlah Tuhan yang mampukan kami tetap terus boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Bahkan kami boleh mengandalkan Tuhan untuk boleh terus melawan pandemi ini, sehingga pandemi ini boleh jauh Tuhan bawa dari kota kami, Jambi khususnya. Kami mau serahkan pembelajaran hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua anak-anak SMP Kristen Bina Kasih agar boleh belajar baik pada hari ini. Berkati juga guru-guru yang terus memberikan pembelajaran lewat sekolah. Tuhan juga yang boleh menolong agar boleh menyampaikan materi dengan baik, dan anak-anak boleh menerimanya dengan baik pula. Karena kami tahu apa yang kami berikan bermanfaat bagi masa depan mereka. Kami terus berdoa untuk orang tua kami. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Biarlah Tuhan hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh menolong. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.